Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Far'un mas'alatun wajadal musafiru ala tariqi khabiyatan masilatan lisyurbi la yajuzu lahu an yatawadda'a minha wa yatayammamu li annaha innama tuda'u lisyurbi. Kadza dzakarul mutawalli wa rawiyani. Ada satu masalah terkait dengan musafir. Jika ada seorang musafir di tengah jalan mendapatkan air di pinggir jalan yang khusus untuk diminum banyak orang, la yajuzu lahu an yatawadda'a minha. Dia tidak boleh berwudu dengan air yang disediakan untuk minum itu. Wa yatayammamu, dan kemudian dia diperbolehkan tayamum karena memang air tersebut disediakan untuk diminum. Ini masih ada kaitan dengan kemarin ya, bahwa di negara-negara tertentu ada satu tradisi sedekah air, termasuk khususnya di negara seperti Arab Saudi. Itu di pinggir-pinggir jalan umum itu ada air minum ya, kalau kita kan belum ada ya. Jadi ya, bukan haji aja sebenarnya, kalau negara Saudi bukan haji aja. Jadi jalan-jalan gitu itu orang yang rumahnya pinggir jalan, depannya dikasih air minum, jadi siapapun yang lewat boleh minum gitu itu. Kalau kita kan baru haji doang ya. Kita kan biasanya dari airnya ketika orang berangkat haji, depan rumahnya pasang air galon gitu kan ya. Itu kalau di negara Islam yang sudah mapan kayak begitu. Jadi depan rumah yang pinggir jalan itu ada air minum. Dan itu memang disediakan khusus untuk orang yang lewat, tapi untuk minum. Nah di sini kalau ada orang musafir, di situ ada air pinggir jalan yang tadi disediakan untuk minum. Kemudian dia mau sholat, mau wudhu, wudhunya pakai air itu tidak boleh. Itu kata kitab ini, tidak boleh air yang disediakan minum di depan rumah tadi dipakai wudhu, enggak boleh. Tapi dia dapat kemurahan boleh bertayamum di sini. Ya, jadi kan ya bagus sekali. Kenapa? Karena minum lebih penting daripada wudhu. Minum kan urusannya jaga nyawa, ya kan. Takut nanti dipakai wudhu ada orang kehausan luar biasa, kasihan. Itu maka ini kaitan dengan madharat ini yang sering disebut dengan dalam Islam itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mengatasi hal yang kira-kira menimbulkan bahaya harus dikedepankan daripada mengejar kemaslahatan. Konteksnya tadi wudhu. Wudhu itu kan maslahat baik, perintah Islam. Tapi kalau ada bahaya, maka bahaya yang didahulukan, termasuk bahaya kehausan. Ya saya kira ini bukan air aja ya, yang lain-lain ya sama aja sih ya, yang lain-lain sama saja. Bahwa alamat amal tidak boleh dibelokkan gitu. Alamat amalnya kan air untuk minum, ya kan, alamatnya khusus air minum gitu tuh. Maka dibelokkan ke wudhu nggak boleh gitu. Namanya alamatnya jangan dibelokkan. Ya sama juga kenapa orang ngobrol di masjid haram kan gitu kan ya. Ya karena masjid itu di Al-Qur'annya usisa ala taqwa. Masjid didirikan untuk bertakwa gitu kan. Makanya kalau orang ngobrol nggak ada nilai takwa, hukumnya haram kan begitu. Ya karena memang alamatnya untuk takwa gitu itu kan.
Kemudian kenapa orang kafir nggak boleh masuk masjid, kan gitu ya, karena alamatnya untuk orang muslim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Masjid dibangun itu untuk orang yang beriman, maka orang kafir nggak boleh masuk masjid, kan gitu itu. Jadi alamat itu nggak boleh berbelok dalam hal ibadah dan amal apapun, termasuk di sini amal untuk minum jangan dibelokkan untuk tayamum. Ya makanya ada orang yang kadang-kadang memahaminya masih belum lengkap. Ya sajadah di masjid dibawa pulang, ya kan ya. Sajadah di musola dibawa pulang. Ya gitu kan ya Pak Ustadz ya. Ada kan Pak ya. Sajadah di masjid dibawa pulang buat sholat. Walaupun dipakai sholat di rumah tetap nggak boleh, karena alamatnya untuk sholat di musola. Ya kan ya, memang sama-sama amal sih ya bener, tapi kan alamatnya ini untuk musola, ini untuk masjid. Cuman yang menarik kan begini, kalau yang di rumah dibawa ke masjid boleh, punya sajadah baru bawa ke masjid musola boleh, gitu kan. Tapi kalau dari masjid dibawa pulang nggak boleh, gitu. Jadi kebalik kan ya, kita di rumah punya karpet begini bawa ke musola boleh kan. Tapi karpet di musola bawa ke Pak Haji Arif nggak boleh, gitu. Ya nggak boleh, karena tadi itu kebalikan ya. Itu kadang-kadang ada orang yang salah paham, kan jariyah ya, tapi jariyatan lil masjid, jariyahnya untuk masjid, bukan jariyah untuk di rumah gitu loh. Kan kadang-kadang yang penting jariyah, enggak lah, jariyah itu ada tempatnya, jangan dipindah-pindah. Itu saya kira juga kemana-mana sama aja ya, jangankan yang jariyah, bukan jariyah juga nggak boleh ya Pak Haji ya, dan jariyah juga nggak boleh. Contoh misalnya anggaran ini untuk ngecor RS Pemda saya pindahkan ke Banjar Asri, kan nggak boleh juga. Ya kan tadi tanda tangan orang RS, kenapa yang dibangun Banjar Asri misalnya itu yang bukan jariyah loh ya, dipindahkan juga kan nggak boleh kan ya. Jadi masalah, nanti dikejar KPK ya. Jadi temuan. Iya, sama juga begini, kalau ini tanah temuan KPK, walaupun dipakai masjid juga tetap nggak boleh karena statusnya seperti itu gitu loh. Iya kan ya. Ya makanya istilahnya alamat amal itu ya memang untuk itu, jangan dibelok-belokkan. Ya walaupun namanya sama loh ya, jariyah itu kan untuk umum, tapi umumnya di mana kan gitu. Umum juga ada batasannya. Ya umum untuk orang yang masuk ke masjid mau ibadah dan orangnya beriman. Kalau orangnya luar Islam ya nggak bisa kan, memang khusus untuk itu gitu. Kalau misalkan mereka sholat mungkin ada barang-barang yang masih bisa dipakai, dimanfaatkan di masyarakat. Iya. Iya, namanya khirobah tadi, puing-puing ya. Iya, bahasa fikihnya khirobah, puing-puing. Ya bekas bangunan lah, mau apa saja bentuknya, puing-puing nyebutnya. Khirobah itu juga tidak boleh dimubadzirkan. Tapi mestinya ya kalau ada nilainya dikembalikan nilainya gitu. Maksudnya kalau memang bisa dijual uangnya kembali ke musola lagi boleh. Ya kalau mugar masjid, kalau puingnya orang yang ngambil beli uangnya ke masjid lagi boleh. Tapi kalau dimubadzirkan itu justru malah tidak boleh kata ahli fikih sebagiannya. Ya karena mubadzir namanya jariyah masa lalu terputus, ya kan? Kan itu kan amal orang dulu juga kan. Kalau bisa dipanjangin yang tadi itu, kalau ada nilai kembalikan lagi nilai walau nilainya berkurang. Iya, tapi kan berbalik lagi, walaupun dulu 1.000.000 kemudian khirobahnya apa puingnya cuma laku 50.000, jadi 1.000.000 turun 50, tapi kan masih berkepanjangan, tetap berlanjut. Tapi kalau buang di tempat sampah atau yang tadi itu mubazir kan, alias nggak ada manfaatnya, kecuali ya sebenarnya gini,
Kalau memang kembali ada manfaat kembali, kalau enggak ya enggak apa-apa. Artinya nggak bisa diambil manfaatnya sama sekali, ya sudah kan gitu itu. Cuman kalau bentuknya masih berbentuk puing, tapi kalau bentuknya Al-Quran, ya kan Pak Haji ya, kan ada yang ngasih jariahnya Al-Quran nih. Tapi kan bangsa Batam mah iyalah. Kalau Al-Quran beda lagi. Al-Quran hadis misalnya, ya itu yang udah hancur-hancur itu, ya jangan dibuang ke rongsokan gitu. Tapi boleh dibuang di tempat yang jauh dari sifatnya kotor dan juga lewatan banyak orang. Ya iya dibakar, tapi tempatnya nggak boleh di tempat sampah bakarnya gitu loh. Ya puing-puing Al-Quran itu ya, mushaf Quran, kalau mau dibakar jangan yang campur tai ayam segala macam, nggak boleh. Ya dipisahkan, bakarnya yang jauh dari jangkauan banyak orang dan bukan tempat yang najis. Misalnya di bawah pohon apa gitu kan, yang nggak ada. Yes. Lah kan kali juga ada tai manusia segala macam kan. Iya tempat kotor namanya. Ya, lah itu aturan fikihnya saking hati-hatinya. Ya intinya tadi itu yang kira-kira nggak ada nilai pahalanya, yang dipisah-pisah. Yang kotor ya tempat sampah nggak ada masalah. Yang suci ya dibakar di tempat yang suci gitu itu. Tapi jangan yang diinjek-injek orang lewat tiap hari, jangan juga. Itu namanya menghormati asarul mashabil Quran. Jadi kalau Al-Quran, mashab Quran itu sudah tercecer, tetap saja ya harus dihargai dengan cara jangan di tempat-tempat yang najis. Nah, itu kaitan dengan amal tadi itu ya. Jadi amal memang harus khusus ya khusus, nggak bisa ditarik ke yang lebih salah alamat. Nah, itu jangan. Ya, contoh begini, kalau di masjid ada lagi yang jariah itu jariahnya bentuknya mobil, gitu kan ya Pak Haji, ada kan? Loh, ada loh masjid yang punya mobil, ya kan? Kalau ambulan misalnya, mobil ustadznya juga ada Pak Agus, ada. Kalau di Serang baru ada di Kaujon, ya di Kaujon itu ada. Selain itu Masjid Saurah aja nggak punya, ya kan? Masjid Saurah aja nggak punya kan ya? Masjid Saurah aja nggak punya mobil kan? Enggak ya. Ya ada di Kaujan sana itu. Itu ada apa sih Kampung Baru ya nyebutnya ya, ke kanan itu yang Sipung ke kanan itu apa namanya ya? Iya itu ada masjid pinggir jalan itu punya mobil Pak Agus. Iya Pekarungan, iya. Jadi mobil itu memang khusus untuk jemput para kiai. Ya, jadi khusus itu Pak. Tapi ngajinya tiap hari Pak Agus di masjid itu. Jadi tiap habis maghrib ada pengajian Pak Haji. Jadi habis maghrib itu ada pengajian. Dah itu biasanya habis asar sopir yang tadi itu yang megang mobil itu jemput ustadznya ke rumahnya. Itu. Jadi ada ya. Tapi baru itu di Serang, Masjid Saurah aja nggak punya ya. Ada lagi ya ambulan itu kan. Itu. Jadi kalau masjid tadi, kalau memang tadi mobil itu khusus untuk jemputan para kiai, ya jangan dibelok-belokkan gitu kan ya. Jangan dipinjam kemana, pinjam sini, pinjam sana, nggak bisa kan ya. Karena alamatnya alamat itu. Begitu juga ambulan. Ambulan kan khusus mayat kan, orang sakit mayat. Kalau lebih dari itu ya jangan. Mau mobil ambulan masjid mentang-mentang jariah dipakai jalan-jalan ke Anyer, ya nggak boleh lah, ya nggak boleh. Namanya belokin alamat kan ya. Lah ini kok ambulan ke Anyer gimana ceritanya? Nggak taunya dibawa seseorang nggak ada kaitannya dengan ambulan, ya, iya kan? Ya iya kan, mungkin lebih aman kalau dia ke Anyer nggak punya SIM juga, bawa ambulan nggak dihadang-hadang polisi gitu kan maksudnya. Ya iya karena ambulan kan aman aja. Nggak akan di-stop kan. Ya itu ada aja oknum kadang-kadang. Lah ini memang alamat jariah amal apapun memang harus sesuai dengan aturan itu, nggak bisa dipindah-pindahkan. Ini jadi sempilan dari hadis yang kemarin itu ya. Ini sebenarnya kata Imam Ar-Rawiyani. Jadi
sebagian ulama lah ya, tapi nggak tahu malah yang lain ini di dalam kitab ini begitu. Ya, selanjutnya di sini kuntu rajulan mazza'an fa astahaitu an as'ala Rasulullah fa amartu al-Miqdada fa sa'alahu fa qala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Selanjutnya terkait dengan status najis madhi ya. Jadi di sini ada yang disebut madhi, ada yang disebut dengan wadi. Ya, kalau wadi itu kan beriringan dengan kencing. Jadi semacam cairan putih tapi ngiringin kencing. Namanya wadi. Wadi ya. Tapi kalau yang tidak ngiringin kencing keluar tapi bukan mani, itu namanya madhi. Ya, kalau madhi biasanya karena melihat perempuan cantik gitu. Nggak keluar mani tapi keluar cairan putih ya, atau mungkin dia terlalu capek, terlalu lelah. Sekarang kalau terlalu capek kadang-kadang kan keluar zat putih ya, tapi bukan kencing, itu juga sama, namanya madhi. Lah hukumnya gimana? Di sini hukumnya najis. Kalau mani hukumnya suci, kalau madhi dan wadi kemarin itu sudah dibahas hukumnya najis. Lah ini referensi hadisnya. Ya, bahwa ada seseorang yang namanya Sayyidina Ali, sahabat Nabi, mantunya Nabi. Kuntu rajulan mazzazan. Ya, karena Ali itu dikenal orangnya pemalu. Saya adalah seorang yang keluar madhi, tetapi fa'astahyaitu an as'ala Rasulullah, saya malu untuk bertanya kepada Rasul. Jadi Sayyidina Ali pernah keluar madhi, mau nanya ke Rasul malu gitu. Karena Ali kan dikenal orang pemalu. Fa'amartul Miqdada, kemudian aku nyuruh sahabat Miqdad, fasa'alahu, kemudian Miqdad suruh nanya kepada Rasul. Faqala, kemudian Rasul menjawab, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau, rawahu Muslim. Ya, kemudian Rasul menjawab, cukup mencuci zakarnya lalu berwudu. Jadi artinya dia hukumnya najis, maka dicuci zakarnya. Kemudian wudu karena dia enggak seperti mani, cuman najis saja dicuci, kemudian wudu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini menarik. Kalau kita cerita wanita Madinah beda dengan Sayyidina Ali di sini. Sayyidina Ali itu kalau ada masalah hukum nanya Rasul kaitan dengan madhi tadi itu malah malu. Tapi kalau Nabi nyebut di hadis yang lain, khairun nisa nisaul Madinah, wanita yang paling baik di dunia adalah wanita Madinah. Kenapa wanita Madinah dianggap wanita terbaik? Kata Nabi, karena wanita Madinah itu jujur apa adanya. Kalau nggak tahu hukum, mereka nanya ke Rasul sampai mendetail. Gitu. Jadi Nabi bilang wanita Madinah terbaik alasannya karena jujur dan mendetail. Kalau nanya hukum tidak malu. Kalau tadi Sayyidina Ali mau nanya hukum madhi aja malu, ya kan? Ya, karena Ali orang tasawuf, orang sufi. Ya, tapi Madinah syariatnya bagus. Kalau misalnya nanya tentang haid kepada Rasul, nanyanya sampai detail. Itu wanita Madinah. Artinya apa? Kalau kaitan dengan hukum syariat, orang dilarang malu, ya kan? Tapi kalau kaitan dengan hal yang sifatnya sufi, banyak mengedepankan malu, gitu kan? Ya, karena malu itu merupakan simbol dari iman yang baik. Ya kan, simbol iman yang baik adalah malu. Ya, karena kalau orang imannya baik pasti pemalu, itu kan. Tapi kalau syariat harus belak-belakan, ya seperti wanita Madinah. Ya, sehingga Nabi nyebut sampai wanita terbaik adalah wanita Madinah. Ya, cuman gini, mestinya kalau wanita nanya tentang haid yang bagus kepada ustazah.
Ya karena kalau nanya ke laki-laki jawabannya beda nantinya bagus. Ya iya kalau perempuan nanya perempuan yang lebih belak-belakan ya Pak Haji ya. Tapi kalau nanya ke laki-laki, tapi wanita Madinah nanya laki-laki ke Rasul itu belak-belakan gitu itu tentang masalah fikih itu. Karena fikih itu kalau cuman teori susah ya, karena yang banyak prakteknya kan. Iya harus pengalaman itu terbukti itu. Sehingga dengan banyak siasat kalau fikih di sana, memang hukumnya nggak banyak berubah. Yang berubah itu kan teknis-teknisnya. Ya teknisnya itu kan berubah terus. Makanya begini, kalau cerita hukum itu kan memang prinsipil, nggak bisa berubah. Halal, haram. Zuhur 4 rakaat yang 4 rakaat, bukan zuhurnya orang yang lebih hebat 5 rakaat, ya enggak, memang segitu gitu tuh. Nggak ada perubahannya. Tapi kalau teknisnya tetap Nabi bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kan dalam Al-Qur'an warujza fahjur. Dan kepada najis wajib kamu tinggalkan, kamu bersihkan. Kata Qur'annya gitu kan. Tapi kan cuman prinsipil itu. Maksudnya gimana? Cara bersihnya gimana kan gak ada. Ya teknisnya gimana kan nggak ada di ayat tadi. Warujza fahjur. Maka Nabi bilang kalau urusan teknisnya kalian lebih tahu. Artinya kalau teknisnya adalah inovasi. Zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Kalau teknisnya ada di inovasi, bahkan kreasi. Ya contoh. Ya iya itu kan. Iya, Nabi kan nggak pernah pakai speaker kan. Ya sekarang gini aja, kalau mencuci ya secara prinsip ya memang yang penting bersih suci kan. Ya zaman dulu mah teknisnya ya mudah karena zaman dulu kalinya bersih, nyuci di kali set suci. Nah sekarang kalau kalinya kotor gimana? Maka pakai sumur. Lah kalau pakai sumur begini capek juga. Peret. Maka inovasinya diciptakanlah oleh orang modern mesin cuci gitu kan ya. Jadi teknisnya kita belum berkembang. Ya prinsip Qur'annya pokoknya najis harus disucikan gitu kan kata Qur'annya. Caranya kata Nabi terserah kalian. Gitu kan. Mau cara dikali tradisional tadi Pak Agus atau Pak Agus punya teknologi mesin cuci ya sama aja kan. Nah itu dalam mesin cucinya nak bid'ah nggak? Bid'ah, tapi bid'ah yang menunjang syariat. Jadi gimana? Kalau membersihkan najisnya wajib, iya mesin cucinya masuk wajib juga bukan? Iya gitu itu. Artinya prinsip hukum tetap ada, teknisnya Nabi nyuruh berkembang terus. Gitu kan Pak Haji ya? Ya karena kalau kita mau mandi sistem dikali tadi, air seember, waduh susah Pak Agus. Tapi kalau dimasukkan di mesin tadi, ngucur kan selesai gitu kan. Nah itu teknisnya, kan tergantung teknologinya kan. Jadi syariat itu memang nggak berubah halal haram. Tapi teknis syariat, kata Nabi boleh berkembang terus. Gitu kan. Bahkan Imam Ibnu Rif'ah itu sampai membahas jauh sekali. Sekarang kalau ada orang naik ke bulan orangnya muslim, orang ke ruang angkasa 3 bulan tapi orangnya muslim gitu kan ya. Gimana sholatnya, gimana wudhunya, di angkasa ada air apa enggak, di angkasa ada debu apa enggak, kan begitu. Itu sampai dibahas panjang. Gimana sholat di ruang angkasa, gimana sholat di bulan. Di sana mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, kan begitu kan? Ya kan itu perkembangan zaman bagus. Ya kalau astronotnya bukan muslim nggak usah dibahas kan? Ya kalau orang muslimnya yang maju jadi astronot gimana? Masa nggak sholat 3 bulan di angkasa, kan kayak begitu. Ya maka kata Ibnu Rif'ah, kalau ada debu silahkan tayamum, kalau nggak ada ya tetap sholat. Walaupun di ruang angkasa tetap sholat. Namanya sholat lihurmatil wakti.
Salat menghormati waktunya saja. Jadi wudu enggak, tayamum juga enggak, karena ada di ruang angkasa, enggak ada air, enggak ada debu. Ya kan gitu itu. Artinya kewajiban tetap jalan, walaupun alat kewajibannya tidak sempurna. Sama kayak kita misalnya lagi kemana, mau sholat susah, segala macam susah. Ya contoh lah jalan macet aja gitu kan bagus ya. Jalan macet 5 jam lagi mana, ya kan? Mau turun ya nggak ada, mau wudhu di mana? Ya, lah itu namanya sholat menghargai waktu, sholat lihurmatil waktu. Lah nanti kalau udah turun ke bumi dikodok lagi sholatnya selama 3 bulan. Itu dalam pembahasan fikih. Jadi Al-Quran itu bukan kitab hukum tapi sumber hukum. Hadis juga bukan kitab hukum tapi sumber hukum. Ya kitab hukumnya ya fikih itu gitu kan ya, sumbernya di sana. Jadi masih prinsip tegas, belum ada aturan main baik juklak maupun juknis. Dari sini kemudian bagaimana hukumnya madhi dan wadhi? Dari sini ya karena tadi hukumnya najis, maka di sini ada hadis berikutnya bahwa di sini ada salah seorang sahabat melihat Rasulullah itu ya terkena yang disebut yang namanya apa tadi itu madhi. Ya kemudian Nabi cukup dikerok ya atau dikerok ya. Iya, digosok. Iya. Jadi kemudian setelah itu ya disiram kayak bayi itu, apa nyiram apa membersihkan air kencing bayi itu. Seret gitu doang. Ya kemudian Nabi wudu dan langsung sholat. Artinya itu tadi itu karena sudah mengering mungkin jadi najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah hilangnya kayak bayi apa kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali susu ibu. Itu dikerok, dibuang, dan disiram sekali gitu itu kapretin sudah suci kemudian wudu. Nah, itu kaitan dengan hukum tadi. Ya inilah dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak muludan ya, rame muludan. Iya. Ngeropok kata orang. Tugas.